Saya Dea dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Gorontalo. Saya dari kelas 1G dengan NIM 151422170. Dan seperti biasa, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas manajemen kelas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain. Dan video kali ini saya akan membahas sedikit tentang pendekatan proses kelompok dan sosio-emosional. Pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengelola kelas akan sangat dipengaruhi oleh pandangan guru tersebut terhadap tingkah laku siswa, karakteristik, watak, dan sifat siswa, dan situasi kelas pada waktu seorang siswa melakukan penyimpangan. Beberapa pendekatan yang mungkin dapat dipergunakan adalah pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, pendekatan kebebasan, pendekatan resep, pendekatan pengajaran, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial, pendekatan proses kelompok, dan pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan proses kelompok disebut juga pendekatan sosiopsikologis, merupakan pendekatan yang mengutamakan peraturan dan mengoptimalkan interaksi antar peserta didik dalam suatu kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Pendekatan ini dipilih berdasarkan prinsip psikologi sosial dan dinamika kelompok. Penggunaan pendekatan proses kelompok dalam pengelolaan kelas didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi sosial dan dinamika kelompok. Penggunaan pendekatan proses kelompok pada menekankan pentingnya ciri-ciri kelompok yang ada di dalam kelompok kelas dan saling berhubungan antar peserta didik yang menjadi anggota kelompok kelas itu. Dalam hal ini, peranan guru yang paling utama adalah mengembangkan dan mempertahankan keeratan hubungan antar peserta didik, semangat produktivitas, dan orientasi pada tujuan dari kelompok kelas itu. Ada kelebihan dan kekurangan dalam pendekatan proses kelompok. Dan kelebihan dari pendekatan proses kelompok yaitu dengan berhasilnya penciptaan kelompok ini, maka akan membentuk dinamika kelompok dalam kelas, sehingga akan menjadi kelompok yang produktif. Dan kekurangan dari pendekatan proses kelompok ini yaitu apabila dalam suatu kelas tidak terciptanya pendekatan proses kelompok, maka siswa-siswa tidak merasakan adanya rasa kebersamaan antar mereka, dan siswa akan menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa adanya bantuan dari teman-teman yang lainnya. Dan pendekatan sosio-emosional dalam manajemen kelas berakar pada psikologi penyuluhan klinik, dan karena itu memberikan arti yang sangat penting pada hubungan antar pribadi. Pendekatan ini dibangun atas dasar asumsi bahwa manajemen kelas yang efektif sangat bergantung pada hubungan yang positif antara manajemen kelas. Oleh karena itu, tugas pokok guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan antar pribadi yang positif dan meningkatkan sosio-emosional yang positif. Kesimpulannya yaitu guru baik itu yaitu guru kelas maupun guru bidang studi secara langsung pasti terlibat dalam kegiatan pengelolaan kelas. Keterlibatan mengelola kelas ini sangat penting dikuasai dan diterapkan oleh guru pada setiap kali melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Tujuannya adalah agar proses pembelajaran itu sendiri dapat berjalan efektif dan efisien, sehingga kompetisi yang diharapkan mampu dikuasai oleh siswa. Berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas juga harus dapat dikuasai oleh para guru.
Oke, cukup sampai di sini video saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.